Hello, meu Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 Bisnis Digital dari kelompok 2 ingin melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitaran kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Selanjutnya setelah kami bersih-bersih akan kami kumpulkan botol-botol yang berserakan dan setelah itu kami ingin mengunjungi bank sampah. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Syari Nabila. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Perkenalkan, nama saya Nanda. Perkenalkan, saya Paulina. Selamat menyaksikan. Yuk. Kalau dia tenang. Oh, ayo dah. Botol kita ambil sih, kita putiki. Aku bisa ide. Oke, sip, kita kumpulin. Oke. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa. 2,000 years later. Halo semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir kami melakukan aksi pembersihan sampah di lingkungan kampus Poliban sebelum kami mengunjungi bank sampah Indo. Saksikan terus. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 la. Panawa awan Jangan lupa cuci tangan. di sana. Sudah bersih. Ini dia hasil kami mengumpulkan botol plastik di kampus Poliban. Berangkat. Bermain pelangi bersama dewa-dewi. Tertiblah. Sekarang kami sudah sampai di bank sampah induk. Di tempat ini, sampah yang dikumpulkan akan ditimbang, dicatat, lalu dipilah sesuai jenisnya. Jadi di sini kami sedang memilah sampah dari jenis-jenisnya, ada botol plastik dan juga kardus-kardus bekas. Tujuannya supaya bank sampah bisa menimbang dan mengolahnya dengan cepat. Jadi petugas sedang menimbang sampah yang kami kumpulkan tadi. Dengan cara ini masyarakat bisa menabung sampah dan mendapatkan manfaat langsung baik berupa uang maupun kebersihan lingkungan. Sistem ini seperti sangat membantu mengurangi sampah yang menumpuk di lingkungan sekitar masyarakat. Panawa awan di atas bintang-bintang di sana. Jadi hasil kami kumpulkan sampah tadi dengan botol plastik sama kardus totalnya 11,8.
Jadi dari pengumpulan sampah kami, dari botol sama kardus hasilnya ada 53.000. Dan ini sangat lumayan bagi kita untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan. Mending kita kumpulkan dan kita timbang ke bank sampah Indo. Dan bawalah pulang, petiklah bintang, dan bawalah pulang. Baik, saat ini kita sedang berada di Sampah Induk bersama Pak Fahmi selaku Divisi Pergudangan dan Stok Barang. Boleh kami wawancarai, Pak? Baik, untuk tahun berapa dan awal mula terbentuknya Bank Sampah Induk ini gimana ya, Pak? Yang awal mulanya itu di tahun 2015 di tanggal 14 Februari 2015. Sekitar sudah hampir 10 tahun. Itu untuk induknya lah. Untuk induknya 10 tahun. Cuman untuk unit itu dari 2011. Itu unit. Nah, kenapa jadi ada induk ini? Ya, tadi kalau kalian sudah membaca itu tentang kenapa ada induk, itu kan di 2011 itu tumbuhlah bank sampah ini itu ada 30. Nah, semakin jalannya per tahun-tahun banyak, dan kami dari kami pribadi sudah sulit untuk mendampingi, jadi kami bangun induknya. Jadi mereka langsung antar sini, bukan kami mendampingi lagi. Baik, untuk jenis sampah apa saja yang bisa disetorkan? Kalau yang jumlah sampah induk ini itu ada 39 jenis. Makanya walaupun untuk jenisnya sama-sama, cuman ada perlakuan yang beda. Kayak kertas kan, kertas itu ada HPS, duplek, buram sama koran, dan ada kertas campur. Nah, kalau harganya itu beda-beda juga. Kalau HPS lebih mahal, anggap 1.700. Terus kardus 1.500, buram 800, duplek 500, dan kertas campur 1.200. Beda-beda. Nah, kalau yang para unit nasabah yang cuma bawa kayak gini, masih ada sampul itu dibilang kertas campur. Oh, yang kayak Cuman kalau dia sudah lepas ininya, ini masuk HPS, ini masuk duplek. Jadi ada dua harga ini. Nah, terus untuk yang lainnya juga sama, plastik. Plastik itu kan ada beda-beda lagi. Ada plastik emberan, blowing, kerasan. Nah, terus botol itu ada botol biru muda, putih, dan warna. Itu beda-beda lagi. Ada yang bersih, ada yang kotor. Dan bersih dan kotor itu pun bukan artian harus dicuci. Itu yang cuma manukan harus lepas, tutup, dan labelnya. Label yang ini. Nah, ini label sama tutupnya dilepas. Nah, Itu beda harga. beda harga lagi. Ini airnya sudah dibuang kan, tinggal ini cuman dapatnya 2.000. Ini sudah dilepas, ini dilepas, itu 3.000. Jadi bukan bedanya. Nah, habis itu ini jadi residu, ini bisa timbang lagi tutupnya. berarti kalau yang jantan tadi dilepas-lepas itu 3.000. Kalau sudah ini kan ada, 3.000 Jadi kayak botol ininya aja tuh 3.000 gitu. per kilo. Terus ya tadi kan ada biru muda dan putih loh. Ini membedakan cuma ini. Ini biru muda. Kalau merek Prop sama atau Clio tuh. Coba. Oh ini. Bisa satu. Coba. Kita tolong. Iya Itu putih. Putih kan? Iya. Nah, putih. Nah, kuning. Beda kan? Oh iya. Ini kalau kayak gini aja 2.500. Memang kalau lepas ini 4.000 per kilo. Jadi lebih mahal yang kayak gininya aja. Per kilonya 4.000. Dan ini 1.500 per kilonya. Beda-beda. Terus ada jenis logam tuh ada beberapa jenis juga, ada tembaga, kuningan, kalengseng, alma kaleng, alma tebal. Nah itu. Terus ada lagi jelantah. Makanya itu kan ada 39 jenis kan. Nah, Menurut kalian mana yang paling mahal dari semua jenisnya tuh? ya kalau dibilang untuk jenis yang paling mahal itu tembaga.
Oh, tembaga. Tembaga. Yang mahal. Itu 70.000 per kilo. Kalau jenis plastik itu yang paling mahal ya tadi Yang itunya aja. 4.000. Yang ini nomor 2 itu gelas bersih. Dipotong gelangnya atau jadi lehernya jadi bersih. Terus kalau bersih ini 5.000, kalau kotor 2.200. Menurut Pian, tantangan terbesar dalam mengelola bank sampah ini apa? Tantangannya itu satu, kemauan dari unit atau nasabah biar induk ini tinggal proses cacah dan press itu mereka harus memilah sampahnya dari rumah. Jadi kami kada perlu lagi milah di sini. Kalau sekarang kan kami masih ada ini, makanya tadi kan pengen itu dari unit itu sudah bersih kayak gini. Ini supaya nyaman gitu. Sudah dipilah Jadi kami tinggal proses ngepres cacah. Menurut Pian, apakah harga sampah daur ulang pernah naik turun selama 10 tahun Sampai 10 tahun ini sering nyatanya tiap tahun tuh pasti turun. Turunnya tuh pun dari bulan April itu pasti turun, habis itu mau menjelang Ramadan turun, dan akhir tahun. Sekarang ini aja lagi ada agak penurunan ini. Ini dulunya kami nerima 6.000. Karena ada penurunan jadi harganya kami turunin juga, jadi 4.000. Sama kardus dulu kami 2.000, karena ada penurunan dari 1.500 gitu. Kalau harga naik nanti kami naikkan juga. Ibarat tuh sesuai harga emas. Kalau harga emas naik dia akan naik, kalau emas turun dia akan turun. Pasti. Apakah ada kendala fasilitas atau tenaga kerja dari hubungan? Kalau kendala tuh pasti sih. Soalnya kan itu tadi kendalanya tuh kalau nih sekarang ini kami kekurangan untuk memilah. Seandainya untuk memilah sampah itu banyak orangnya, nggak mungkin tumpuk kayak gini. Kurang tenaga kerja. Kurang, itu kendalanya. Pesan Pak Fahmi untuk masyarakat agar lebih peduli memilah sampah tuh gitu. Pesannya tuh kan kami tuh sering sosialisasi. Jadi tuh bilang itu kayak gini aja, sampahnya mau jadi berkah atau musibah. Kalau berkah kita kalau yang baik kita masukkan uang. Kalau musibah kita buang sembarangan, jadi akibatnya nanti akan kita terima. Bagaimana sistem penimbangan dan pencatatan sampah di sini? Penimbangannya tadi menggunakan timbangan kita, terus dicatat di sini. Jadi terus di buku tabungan juga. Kalau kalian nabung, kami kasih ini buku tabungan. Buku tabungannya kayak buku bank juga sama. Dari bank sampah pernah mendapatkan penghargaan atau dukungan pemerintah? Kalau untuk penghargaan itu kami di 2017 dari Kementerian Pusat Bank Sampah Terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia. Bank Sampah Terbaik. 2017. Patah namanya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah terus dukungan pemerintah itu ya tadi kami kan dapat gaji dari pemerintah, dapat subsidi. Yang ada 7 orang, yang 5 orang tuh dari margin harga ini. Itu malah induk yang gaji yang 5 orang itu. Bagaimana Bapak melihat masa depan pengelolaan sampah di kota kita ini? Kalau yang di Kota Banjarmasin sih masih kurang untuk pengelolaan sampah yang gitu. Walaupun sudah ada 451 bank sampah unit di Kota Banjarmasin, terus dengan ada dengan 21 TPS 3R, terus tuh ada sekitar 18 PDU pusat daur ulang dan 1 pusat daur ulang yang untuk skala kota. Itu kita masih kurang. Karena apa? Satu, dari masyarakat yang masih kurang. Yang mereka yang belum mau untuk memilah sampah dari rumah. Apalagi kita kan sekarang lagi kita nggak punya TPA lagi. Nah sekarang kita buang sampah ke Banjarbaru. Dan itu ya tadi kalau kita masih sifatnya masih sistem tumpuk angkut kalau ada pemilahan, beban pemerintah untuk bayar ke sana akan besar, mahal. Dan pemerintah kota atau dinas lingkungan hidup itu per truk itu satu truknya itu 5.000 dan terus bayar sampahnya itu per tonnya 65.000 per ton, satu truk kan 3 ton. Sedangkan sampah kita yang kita buang ke sana itu per hari 300 ton. Kali 65.000 berapa? Itu per hari. Itu yang kita buang per hari. 3 ton. Dan untuk truk itu ada 100 truk kali 500. Berapa per hari?
Sedangkan distribusi pajak kita untuk sampah kan cuma 3.000 berapa? Nah, masih kurang. Seandainya dari masyarakat sudah memilah sampah dari rumah, yaitu sampah anorganik itu dibawa ke bank sampah, sampah organiknya kita olah sendiri di rumah untuk bikin kompos, jadi tinggal residunya ya. Jadi anggapannya yang sampah dari 400 ton per hari itu bisa berkurang jadi 100 ton. Nggak kita buang. Soalnya kan banyak sampah perbandingan kita itu 60-40, organiknya 60, anorganiknya 40. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Fahmi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kami dan teman-teman lainnya. Dari wawancara ini, kami belajar bahwa sampah itu bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang kesadaran, tanggung jawab, dan masa depan lingkungan kita. Terima kasih lah Pak untuk pembelajarannya. Jadi banyak tahu Ini tentang yang belum kami yang nggak tahu jadi tahu gitu. Banyak banget. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan langkah kecil. Ayo mulai pilihlah sampah, jangan buang sembarangan. Dan jadikan kebiasaan ini bagian dari gaya hidup ini.